Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meisandri Ervianti dengan NIM terakhir 161 dari AKS 4D. Dalam video ini saya akan membahas terkait pembahasan dari jawaban soal UAS praktik pajak. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Jawaban yang pertama, pajak final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Nah, biasanya pajak final ini langsung disetorkan oleh wajib pajak tersebut. Yang kedua, dari sisi kebijakan, menurut saya alasan diterapkannya pajak final ini agar dapat meringankan beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Alasan yang mendasari keputusan tersebut ini adalah dengan adanya pajak final dapat menyederhanakan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha dan juga dapat memudahkan serta mengurangi beban admin pajak dalam wajib pajak tersebut. Soal yang kedua bisa dibaca, Bejo memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat elektronik dengan merek dagang Emoticon. Mulai tahun 2010, Bejo mengajar kewirausahaan di sebuah universitas dan Siti sebagai istrinya bekerja sebagai PNS di dinas kabupaten. Nah, sebagai wajib pajak yang baik, Bejo telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bejo dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut. Ada Siti sebagai istri, Aminah anak kandung, Rahmat anak kandung, Indah anak kandung, dan juga Selamat sebagai adik ipar. Di sini tanggungan dari orang tua adalah 3 anak dan juga 1 istri dan juga adik ipar. Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dari usaha Bejo. Bisa dilihat penjualannya dari penjualan bruto sebesar 2.50 juta rupiah. Rata penjualan 50 juta rupiah. Jadi penjualan netonya sebesar 2 miliar rupiah. Harga pokok penjualan 1.050.000 rupiah. 1.050 juta rupiah. Laba brutonya 950 juta rupiah. Dan beban operasionalnya ada banyak, ini sebagai berikut. Bisa dilihat biaya gaji, listrik, rekreasi, sewa bangunan, sumbangan pembangunan jalan, admin bank atas deposito, dan biaya lain-lain. Total dari beban operasionalnya ini sebesar 105 juta rupiah dan laba operasionalnya sebesar 845 juta rupiah. Pendapatan beban lain-lain ini pendapatan bunga deposito sebelum pajak, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Kemudian laba rugi sebelum pajaknya ini 860 juta rupiah. Nah, selain dari penghasilan di atas, selama tahun 2010 Bejo juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. Yang pertama, dividen sebesar 50 juta rupiah yang diterima atas saham yang dimiliki Bejo pada sebuah perusahaan yang didirikan bersama rekannya, yaitu PT Kosambi. Kepemilikan Bejo di PT Kosambi ini sebesar 30%. Kemudian ada honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kementerian UKM sebesar 5 juta rupiah, dipotong pajak sebesar 15%. Ini final ya karena bersumber di APBN. Kemudian ada gaji honor dosen yang diterima dari Univ Mulia sebesar 15 juta rupiah, dipotong pajak sebesar 5%. Istrinya bekerja sebagai PNS di Departemen Pertanian dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta per bulan dan pajak yang telah dipotong sebesar 2.058.000 rupiah untuk tahun pajak 2010.
Selanjutnya, penghasilan dari sewa rumah yang dimiliki oleh Bejo kepada sebuah perusahaan senilai 100 juta rupiah. Untuk sewa ini, Bejo telah dipotong pajak sebesar 10%. Yang terakhir termasuk dalam penjualan adalah tender dari Pemda DKI untuk mengadakan alat elektronik sebesar 250 juta rupiah dengan laba sebesar 100 juta rupiah. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh 23 bendaharawan 1,5%. Nah, penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak akan terulang di tahun 2011. Selama tahun 2010, Bejo telah membayar ansuran PPh pasal 25 sebesar 24 juta rupiah. Untuk pajak lain yang telah dibayarkan bisa dihitung sendiri. Di sini yang diminta yang pertama, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan selama dalam SPT. Yang B, hitung pajak yang masih harus dibayar. Yang C, hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Jawabannya yang pertama, besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT sebagai berikut. Yang pertama, laba rugi sebelum pajak sebesar 860 juta rupiah. Biaya sewa bangunan sebesar 24 juta rupiah, biaya admin bank atas deposito sebesar 1 juta, biaya rekreasi sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian ada koreksi negatifnya, yaitu pendapatan bunga deposito sebesar 15 juta rupiah. Laba rugi fiskal usahanya jadi sebesar 872.500.000 rupiah. Adapun penghasilan lain dari gaji honor tadi, gaji honor dosen sebesar 15 juta rupiah. Jadi penghasilan neto fiskalnya sebesar 887.500.000 rupiah. Dan adapun PTKP ini untuk wajib pajak untuk yang kawin juga dan juga tanggungannya yaitu 2 kali 1.320.000 rupiah. Jadi jumlah PTKP-nya ini sebesar 19.800.000 rupiah. Penghasilan kena pajaknya PKP-nya ini sebesar 867.700.000 rupiah. Kemudian pajak terutangnya 30% ya ini. Jadi PPh terutangnya sebesar 205.310.000 rupiah. Yang selanjutnya pajak yang masih harus dibayar. Karena PPh terutangnya tadi 205.310.000 rupiah. Kemudian ada kredit pajak dari PPh 21. Ini gaji honor dosen 5% dikali 15 juta rupiah jadinya 750.000 rupiah. Kemudian ada PPh 22 diperoleh dari penjualan kepada Pemda DKI 1,5% dikali 250 juta rupiah sebesar 3.750.000 rupiah. Kemudian PPh 25 24 juta rupiah. Jadi total kredit pajaknya sebesar 28.500.000 rupiah. Dan PPh kurang bayarnya jadinya sebesar 176.810.000 rupiah. Yang terakhir, angsuran PPh 25 yang harus dibayar. Yang pertama ini PKP-nya PKP 2010-nya sebesar 867.700.000 rupiah. Ini dikurangi dari penghasilan tidak teratur sebesar 100 juta rupiah. Jadi penghasilan kena pajak teraturnya ini sebesar 767.700.000 rupiah. Tarifnya ini sampai 30% ya. Jadinya PPh terutangnya sebesar 175.310.000 rupiah. Kredit pajak dari PPh pasal 21 dan PPh pasal 22, jadi total kredit pajaknya sebesar 4.500.000 rupiah. Total angsuran tahunan sebesar 170.810.000 rupiah.
Kemudian angsuran PPh 25 bulanan ini jadinya Rp170.810.000 dibagi 12 bulan, yaitu sebesar Rp14.234.167. Soal yang selanjutnya, yang nomor 3, Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2009. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterima setiap bulannya, yaitu yang pertama gaji pokoknya sebesar Rp22 juta, premi jam stok dibayar perusahaan sebesar Rp500.000, iuran pensiun Rp600.000, iuran pensiun yang dibayar Bapak Kusuma Rp400.000, yang Rp600.000 tadi dibayar oleh perusahaan. Nah, Bapak Kusuma ini telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai Rp7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar Rp6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai Rp5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Dan untuk tagihan bulan Desember ini sebesar Rp500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar Rp50 juta. Pertanyaannya, hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2009. Nah, jawabannya adalah sebagai berikut. Gaji pokoknya sebesar Rp22 juta, tunjangan mobil Rp7 juta, tunjangan rumah Rp6 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan ini sebesar Rp500.000, jadi penghasilan brutonya sebesar Rp35.500.000. Ada biaya pengurangan dari biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar sendiri. Jadi jumlah biaya pengurangannya ini Rp900.000. Jadi penghasilan neto per bulannya ini Rp34.600.000. Penghasilan neto per tahunnya 7 dikali Rp34.600.000 sama dengan Rp242.200.000. Kemudian PTKP-nya untuk wajib pajak untuk kawin dan tanggungannya ini 3. Jadi 3 dikali Rp1.320.000. Jumlah dari PTKP di atas ini sebagai berikut, yaitu Rp21.120.000. Penghasilan kena pajaknya, jadi penghasilan kena pajak ini PKP-nya yaitu sebesar Rp221.080.000. Adapun PPh terutangnya ini jadi 15% ya. PPh terutangnya sama dengan Rp28.162.000. PPh 21 sebulannya Rp2.346.833. Ini ada perhitungan PPh pasal 21 atas bonus, yaitu gaji pokok 7 bulan, tunjangan mobil 7 bulan, tunjangan rumah 7 bulan, dan premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan. Bonusnya ini Rp50 juta, jadi penghasilan bruto setahunnya sebesar Rp298.500.000. Adapun biaya pengurangannya ini dari biaya jabatan 7 bulan dikali Rp500.000, jadi Rp3.500.000. Kemudian iuran pensiunnya 7 bulan dikali Rp400.000 sebesar
Rp2.800.000, jadinya biaya pengurangannya sebesar Rp6.300.000. Kemudian penghasilan neto setahunnya ini Rp292.200.000. PTKP-nya Rp21.120.000. PKP-nya Rp271.080.000. Adapun PPh terutangnya 25%. Ini PPh terutangnya atas gaji dan juga bonus setahunnya jadi sebesar Rp35.662.000. PPh 21 atas gaji saja ini sebesar Rp28.162.000. PPh 21 atas bonus adalah Rp7.500.000. Jadi ini jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2009 adalah Rp28.162.000 ditambah Rp7.500.000 sama dengan Rp35.662.000. Soal yang selanjutnya yang nomor 4. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar Rp200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar Rp1.000.000 yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan juga Tita. Jawabannya adalah sebagai berikut. Ini perhitungan PPh pasal 21 atas upah Intan yang dibayarkan di akhir bulan yaitu sebagai berikut. Upah bulan Desember ini 10 hari dikali Rp200.000 sebesar Rp2.000.000. Penghasilan neto per tahunnya Rp24.000.000 diperoleh dari 12 dikali Rp2.000.000. Kemudian PTKP-nya untuk wajib pajak ya ini berarti Rp15.840.000. Untuk jumlah PTKP-nya yang tadi ya sama Rp15.840.000. Jadi penghasilan kena pajaknya PKP-nya ini sebesar Rp8.160.000. Kemudian PPh terutangnya 5%. Jadi PPh terutangnya ini Rp408.000. PPh 21 yang dipotong bulan Desember ini sebesar Rp34.000 diperoleh dari Rp408.000 dibagi 12 bulan. Kemudian untuk perhitungan PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Tita, yaitu upah borongan. Ini upah borongan sehari 1 juta dibagi 4 sama dengan Rp250.000. Kemudian upah sehari di atas Rp150.000. Ini batas PKP-nya sebesar Rp150.000. Jadi PKP-nya sama dengan Rp100.000. Rp250.000 dikurangi Rp150.000 yaitu hasilnya jadi Rp100.000. Kemudian upah borongan terutang pajak ini 4 dikali Rp100.000 jadi Rp400.000. PPh 21 terutang 5% dikali Rp400.000 sama dengan Rp20.000. Lanjut ke soal yang nomor 5. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji $3.000. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per 1 USD. Jadi
Mr. Smith ini menikah dan memiliki dua orang anak, dan hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Jawabannya, perhitungan PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Mr. Smith adalah sebagai berikut. Upah bulan Desember ini 3.000 USD dikali 9.000 sama dengan 27 juta rupiah. Penghasilan neto per tahunnya 12 dikali 27 juta rupiah sama dengan 324 juta rupiah. PTKP-nya untuk wajib pajaknya 15.840.000 rupiah. Untuk kawin 1.320.000 rupiah, dan tanggungannya ini kan tadi anaknya 2, jadi 2 dikali 1.320.000 rupiah sebesar 2.640.000 rupiah. Jadi jumlah PTKP-nya ini 19.800.000 rupiah. Penghasilan kena pajaknya PKP-nya ini sebesar 304.200.000 rupiah. Dan kemudian PPh terutangnya ini 25% ya, jadi PPh terutangnya ini totalnya sebesar 46.550.000 rupiah. 46.050.000 rupiah. Kemudian PPh 21 yang dipotong bulan Desember ini 46.050.000 rupiah dibagi 12 bulan adalah 3.837.500.000 rupiah. Untuk soal yang terakhir, PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang elektronik dan lainnya melakukan pengadaan barangnya antara lain dengan melakukan import sendiri. Perusahaan telah memiliki angka pengenal import atau AP dan selama tahun 2010 melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan import 20 set komputer dengan harga termasuk freight dan insurance sebesar US 1,300 per set. US 1 ya, ini US 1 per set. Biaya masuk yang ditetapkan adalah 20% dan pungutan pabean lainnya sebesar 20 juta rupiah. Kurs mengkeu sebesar 9.500 per US dollar dan kurs BI sebesar 10.100 per US dollar. Yang kedua, menjual 15 set televisi kepada Pemda Jakarta senilai 30 juta rupiah. Ini belum termasuk PPN. Yang ketiga, menjual barang elektronik untuk kebutuhan kantor PT Bagus Studio yang baru berdiri seharga 55 juta rupiah. Sudah termasuk PPN. Selanjutnya, memperoleh fee dari jasa pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna sebesar 11 juta rupiah. Membayar jasa manajemen kepada Mr. Brown, Inggris ini, warga negara Inggris, sebesar US dollar 15.000. Kurs mengkeu sebesar 10.000 per US dollar. Dan kepada Lembaga Manajemen Indonesia ini sebesar 20 juta rupiah. Membayar bunga kepada Bank BCA sebesar 15 juta rupiah. Hong Kong Bank cabang Jakarta ini sebesar 20 juta rupiah. Bank of Singapore sebesar US dollar 100.000. Kurs mengkeu sebesar
9.000 per US dollar per US, dan PT Materials Jaya Materials Jaya sebesar 10 juta rupiah. Kemudian membayar audit fee kepada KAP Mega Mendung sebesar 100 juta rupiah, membayar biaya sewa atas alat berat sebesar 80 juta rupiah kepada PT Andikar, membayar dividen kepada para pemegang sahamnya dari keuntungan tahun sebelumnya. Besarnya dividen ini adalah 5.000 per lembar saham. Jumlah saham beredar adalah 300.000 per lembar saham. Pemegang saham perusahaan ini adalah IR Wibawa sebanyak 10.000 lembar saham. Kemudian CV Abadi sebanyak 30.000 lembar saham. PT Safari sebanyak 75.000 lembar saham. Dan selanjutnya mengasuransikan gedung yang dimilikinya ke perusahaan asuransi yang berbeda, yaitu ke Loya Insurance di London dengan membayar premi sebesar 500 juta rupiah setahun, dan ke PT Asuransi Kita sebesar 200 juta rupiah per tahun. Selanjutnya membeli semen dari PT Semen Cibinong seharga 250 juta rupiah dan menjual kepada Dijen Pajak dengan harga 300.000 rupiah. Yang terakhir menerima pembayaran dividen dari PT Adila sebesar 85 juta rupiah, di mana kepemilikan saham ini PT Arif adalah 15%. Yang diminta di sini adalah tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Ini dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. Yang B, hitung besar PPh yang dipotong atau yang dipungut. Jawabannya adalah sebagai berikut. Ini jenis pajaknya yang pertama. Yang A ini PPh pasal 22, tarifnya 2,5%, DPP-nya Rp2.984.000, DPP-nya ini Rp2.984 juta rupiah. PPh 4 atau put Rp74.600.000. Kemudian ada PPh pasal 22, tarifnya 1,5%. Bisa dilihat DPP-nya dan PPh 23, PPh pasal 26, dan PPh pasal 23. Bisa dibaca ini. Ini BCA dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4 ya. Ini untuk keterangannya. DPP huruf A yang tadi di atas itu USD 100.300 ini dikali 200 ditambah 20% dikali USD 100.300 dikali 200 dikali lagi dengan 9.500 ditambah 20 juta rupiah sama dengan 2.984 juta rupiah.
Hasilnya adalah 2.984 juta rupiah. Dan untuk huruf F tadi terkait Hong Kong, Bank Cabang Jakarta diasumsikan merupakan bentuk usaha tetap, sehingga perlakuan perpajakannya sesuai dengan wajib pajak dalam negeri. Untuk huruf F terkait bunga yang dibayarkan oleh Bank of Singapore mengikuti tax rate antara Indonesia dan juga Singapura yang menyatakan bahwa pengenaan pajak di Indonesia tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan bruto. Jadi pada penerapannya tax rate memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang PPh. Dalam kasus ini terkait PPh pasal 26 yang mengenakan tarif 20%. Kemudian yang terakhir DPP huruf J itu tadi sama dengan 50% dikali 500 juta rupiah sama dengan 250 juta rupiah. Ini perusahaan langsung membayar premi ke perusahaan asuransi luar negeri, sehingga atas premi tersebut dikenakan potongan yang DPP-nya dapat dihitung sebesar 50% dari jumlah premi. Nah, itu tadi penjelasan dari pembahasan soal UAS praktik pajak. Jadi selanjutnya akan saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.